Perkenalkan, nama saya Gracia Buyung. Nama saya Hana Poli. Nama saya Sweetly Bunga. Nama saya Marcelita. Nama saya Chelsea Elina Bun. Dan saya Anggi Laban. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan lingkaran. Nah, pada persamaan lingkaran ini terdapat persamaan lingkaran pada pusat di 0,0 dan jari-jari R. Dengan rumus yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan yang kedua, untuk menentukan jari-jari menggunakan rumus akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan lingkaran jika diketahui yang pertama, pusat 0,0 berjari-jari akar 2. Pada soal ini kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 4, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Contoh soal yang kedua, yaitu pusat 0,0 melalui titik 3,4. Di sini jari-jarinya belum diketahui, jadi kita menggunakan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita masukkan angka dalam rumus, yaitu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16. Jadi hasil dari 9 tambah 16 adalah akar 25. Jari-jarinya berarti 5. Ketika jari-jari sudah diketahui, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Saat ini saya akan menjelaskan persamaan lingkaran pusat AB. Persamaan lingkaran pusat AB dapat dituliskan dengan rumus X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, atau R sama dengan akar ini, X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Saat ini kita akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu pusat min 1,3 berjari-jari 2. Karena di sini pusat dan jari-jarinya sudah diketahui, tinggal kita memasukkannya ke dalam rumus, sehingga dia menjadi X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, karena di sini min bertemu dengan min, jadi plus, dan kita menuliskannya X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 4. Dari persamaan ini, kita akan mengkalikan kuadrat, sehingga dia menjadi X kuadrat ditambah 2X tambah 1 tambah Y kuadrat min 6Y tambah 9 sama dengan 4. Nah, dari sini kita urutkan dari X kuadrat sampai 9. Caranya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 6Y tambah 1 tambah 9 Di sini kita cari angka-angka yang bisa dijumlahkan. Tentunya yang bisa dijumlahkan hanya 1 dan 9, sehingga kita tuliskan lagi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 6Y tambah 10 sama dengan 4. Kita akan mengisahkan sama dengan ini 0. Otomatis angka 4 ini kita pindah ruas, sehingga dia jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 6Y tambah 10, karena dia pindah ruas, dia jadi min 4 kurang 4 sama dengan 0. Hasilnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 6Y tambah 6 sama dengan 0. Ini dia persamaan dari
pusat min 1,3 berjari-jari 2. Saat ini kita akan masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu pusat 4, min 2 melalui titik 1,2. Di sini yang diketahui hanya pusat dan titiknya. Untuk itu kita akan mencari jari-jarinya. Cara untuk mencari jari-jarinya itu dengan menggunakan rumus ini. F sama dengan akar dari X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. Nah, pusat yaitu A, B dan titik itu X, Y. Sehingga kita masukkan angka ini ke dalam rumus ini. Yang menjadi dia jadi 4 karena min bertambah min jadi positif, jadi 2 tambah 2, 4. Jumlahkan min 3 kuadrat yaitu 9 dan 4 kuadrat 16 dengan akar 25. X sama dengan 5. Nah, ini untuk jari-jarinya. Dari hasil jari-jari tersebut, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita masukkan dia jadi X kurang 4 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. X kurang 4 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 25. Persamaan ini kita kalikan kuadrat sehingga yang menjadi X kuadrat ditambah 8X tambah 16 ditambah Y kuadrat tambah 4Y tambah 4 sama dengan 25. Kita urutkan dari X kuadrat sampai 4 ini sesuai dengan urutan yang benar, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X tambah 4Y tambah 16 tambah 4 sama dengan 25. Dari persamaan ini kita cari angka-angka yang bisa dijumlahkan. Nah, di sini kita lihat yang bisa dijumlahkan hanya 16 dan 4. Karena itu dia menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X tambah 4Y tambah 20. Lalu 25 kita pindah ruas sehingga dia menjadi min 25 sama dengan 0. Dan hasil akhirnya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 8X tambah 4Y min 5 sama dengan 0. Ini adalah persamaan dari pusat 4, min 2 melalui titik 1,2. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran itu bentuknya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dan untuk mencari pusat, rumusnya yaitu min 1/2 A, min 1/2 B. Dan untuk mencari jari-jarinya, X sama dengan akar dari 1/2 A kuadrat ditambah 1/2 B kuadrat kurang C. Kita masuk pada soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan lingkaran dalam bentuk umum, yaitu X min 8 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat min 11. Pertama kita faktorkan dulu X min 8 kuadrat. X min 8 kali X min 8. X dikali X itu X kuadrat. X dikali min 8 itu min 8X. Min 8X dikali min 8 dikali X itu min 8X. Min 8 dikali min 8 itu plus 64.
Min 8x ditambah min 8x itu min 16x. Jadi kita tulis x kuadrat min 16x ditambah 64. Lalu y min 2 kuadrat juga kita faktorkan menjadi y min 2 dikali y min 2. Y dikali y itu y kuadrat. Y dikali min 2 itu min 2y. Min 2 dikali y itu min 2y. Min 2 dikali min 2 itu plus 4. Min 2y ditambah min 2y itu min 4y. Jadi ditambah y kuadrat min 2 min 4y plus 4 min 11 sama dengan 0. Kita urutkan menjadi x kuadrat tambah y kuadrat min 16x min 4y plus 64 plus 4 min 11 sama dengan 0. 64 ditambah 4 itu 8. 68. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat min 16x min 4y tambah 64 ditambah 4 itu 68. 68 dikurangi 11 itu 57 sama dengan 0. Jadi persamaannya itu x kuadrat ditambah y kuadrat min 16x min 4y tambah 57 sama dengan 0. Soal selanjutnya yaitu tentukan koordinat pusat dan jari-jari lingkaran apabila diketahui persamaan lingkaran sebagai berikut. Yang pertama, x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x min 6y min 15 sama dengan 0. Lalu yang kedua, x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x tambah 8y ditambah 16 sama dengan 0. Kita bahas yang persamaan yang pertama. Di sini diketahui A-nya itu min 2, B-nya itu min 6, dan C-nya itu min 15. Pertama kita cari pusatnya terlebih dahulu. Rumus pusat itu min 1/2 A min 1/2 A, min 1/2 B. Jadi min 1/2 A-nya itu min 2, berarti min 1/2 dikali dengan min 2. Min 1/2 B itu dikali dengan min 1/2 dikali dengan min 6. Min 2 dikali min 1 itu 2. 2 dibagi 2 itu 1. Min 6 dikali min 1 itu 6. 6 dibagi 2 itu 3. Lalu kita cari jari-jarinya. Rumus jari-jari itu 1/2 A kuadrat ditambah 1/2 B kuadrat dikurangi C. Jadi 1/2 A-nya itu min 2 kuadrat ditambah 1/2 B-nya itu min 6 kuadrat dikurangi min 15. Min 2 dikali 1 itu min 2. Min 2 dibagi 2 itu min 1. Jadi min 1 kuadrat. Min 6 dikali 1 itu min 6. Min 6 bagi 2 itu 3. Min 3. Ini min 3 kuadrat. Min bertemu min itu plus. Jadi plus 15.
min 1 kuadrat itu 1, min 3 kuadrat itu 9, ditambah 15. 1 tambah 9 itu 10, ditambah 15 di akar 25. Akar 25 itu 5. Jadi pusatnya 1,3, jari-jarinya itu 5. Lalu yang kedua itu X kuadrat ditambah Y kuadrat, min 6X sebagai A, 8Y itu sebagai B, dan C-nya itu 16. Kita cari pusat. Min 1/2 dikali dengan min 6, min 1/2 dikali dengan 8. Min 6 dikali min 1 itu 6. 6 dibagi 2 itu 3. 8 dikali min 1 itu 8. Min 8. Min 8 bagi 2 itu min 4. Lalu kita cari jari-jarinya. Seperdua dikali min 6. Akar 2 ditambah 1/2 dikali 8. Akar 2 kurang 16. Min 6 dikali 1 itu min 6. Min 6 bagi 2 itu min 3. Jadi min 3 kuadrat ditambah 8 dikali 1 itu 8. 8 bagi 2 itu 4. Berarti 4 akar 2. Min 16. Min 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat itu 16 dikurangi 16. R sama dengan akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi pusatnya 3,-4 dan jari-jarinya 3. Soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 3,-1, 5,3 dan 6,2. Tentukan juga pusat dan jari-jarinya. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan umum lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita akan mensubstitusikan titik-titik berikut ini ke dalam persamaan ini. Kita mulai dari titik yang pertama, yaitu titik 3,-1. Kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi menjadi 3 kuadrat, X kuadrat menjadi 3 kuadrat, Y kuadrat ini menjadi min 1 kuadrat, ditambah 3 dikali A menjadi 3A, min 1 dikali B itu menjadi min B, ditambah C sama dengan 0. 3 kuadrat itu 9, min 1 kuadrat itu 1, tambah 3A, min B, tambah C sama dengan 0. Lalu kita urutkan, jadi 3A, min B, tambah C, 9 tambah 1 itu 10. Jadi tambah 10 sama dengan 0. Ini persamaan 1. Lalu titik yang kedua itu 5,3. Menjadi X kuadrat itu menjadi 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kali A itu 5A
3 dikali B itu 3B, tambah C sama dengan 0. 5 kuadrat itu 25, 3 kuadrat itu 9, tambah 5A tambah 3B, tambah C sama dengan 0. Lalu kita urutkan 5A tambah 3B, tambah C. 25 ditambah 9 itu 34. Tambah 34 sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Lalu titik yang terakhir itu 6,2. Jadi 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 6 dikali A itu 6A, 2 dikali B itu 2B, tambah C sama dengan 0. 6 kuadrat itu 36, tambah 2 kuadrat itu 4, tambah 6A, tambah 2B, tambah C sama dengan 0. Lalu kita urutkan 6A tambah 2B, tambah C, 36 ditambah 4 itu 40. Tambah 40 sama dengan 0. Ini persamaan 3. Lalu kita masuk pada eliminasi. Kita akan mengeliminasi yaitu persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 itu 3A di 3A min B tambah C tambah 10 sama dengan 0. Lalu persamaan 2 itu 5A tambah 3B tambah C tambah 34 sama dengan 0. Tiga A dikurang 5A itu min 2A. Min 1 dikurangi min plus 3B itu sama dengan min 4B. C dikurangi C itu 0. 10 dikurangi 34 itu min 24 sama dengan 0. Lalu kita bisa sederhanakan dengan membagi min 2. Min 2 dibagi min 2 itu 1, tapi kita hanya menuliskan A-nya saja. Di A, min 4 dibagi 2 itu min 2B plus 2B. Min 24 dibagi min 2 itu plus 12 dengan 0. Lalu kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 itu 5A tambah 3B tambah C tambah 34 sama dengan 0. Lalu persamaan 3 itu 6A tambah 2B tambah C tambah 40 sama dengan 0. 5A dikurangi 6A itu min A atau min 1. 3 dikurangi 2 itu plus B. C dikurangi C itu 0. 34 dikurangi 40 itu min 6 sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan untuk menghilangkan minnya dengan mengalihkan min. Min dikali min A sama dengan A.
min dikali plus B menjadi min B, min dikali min 6 menjadi plus 6 sama dengan 0. Ini persamaan yang eliminasi persamaan 1 dan 2 itu persamaan ke-4. Ini persamaan ke-5. Lalu kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 itu A tambah 2B tambah 12 sama dengan 0. Lalu persamaan 5 itu A dikurangi 2B tambah 6 dan 0. A dikurang A itu 0. 2 dikurangi B itu 2 dikurangi B itu 3B. 12 dikurangi 6 itu plus 6 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 6 ke sebelah kanan. Jadi 3B min 6. Lalu 3 kita bagikan dengan min 6. Jadi B min 6 per 3 sama dengan B sama dengan min 2. Jadi nilai dari B itu min 2. Lalu kita akan mencari nilai A. Kita menggunakan persamaan 5. Kita mencari nilai A dengan mensubstitusikan nilai B ke persamaan 5. Yaitu A min B itu kita ganti dengan min 2. Min bertemu dengan min menjadi plus. Jadi A tambah 2 ditambah 6. 6 sama dengan 0. 2 ditambah 6 itu 8. Jadi A ditambah 8 dan 0. 8 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Di A sama dengan min 8. Lalu kita akan mencari nilai C. Nilai A itu min 8. Nilai C-nya kita menggunakan persamaan yang pertama. Kita mensubstitusikan nilai A dan B ke persamaan 1. Persamaan 1 itu 3A. 3A, A-nya kita ganti dengan nilai A itu min 8. Jadi 3 dikali min 8. Min B itu kita ganti dengan min 2. Jadi plus 2. Ditambah C tambah 10 sama dengan 0. 3 dikali min 8 itu min 24. Tambah 2, tambah C, tambah 10 sama dengan 0. Min 24 ditambah 2 itu min 22. Min 22 ditambah 10 itu min 12. Jadi min 12 ditambah C. Min 12 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi C sama dengan 12. Jadi persamaannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nilai A-nya itu min 8. Jadi min 8X. B-nya itu min 2. Berarti min 2Y. Ditambah C itu 12. Berarti 12 sama dengan 0.
Ini persamaannya. Lalu kita akan mencari pusat dan jari-jarinya. Yang pertama, pusat. Rumus pusat itu min 1/2 A min 1/2 A, min 1/2 B. Jadi min 1/2 A-nya itu min 8. Min 1/2 B-nya itu min 2. Min 8 dikali min 1 itu 8, 8 dibagi 2 itu 4. Min 2 dikali min 1 itu 2, 2 dibagi 2 itu 1. Jadi pusatnya 4,1. Lalu kita akan mencari jari-jarinya. Rumus dari jari-jari itu 1/2A kuadrat ditambah 1/2B kuadrat dikurangi C. Jadi 1/2 A, A-nya itu min 8, min 8 kuadrat tambah 1/2 B-nya itu min 2. Kurangi C-nya itu 12. Min 8 dikali 1 itu min 8, min 8 bagi 2 itu min 4, jadi min 4 kuadrat. Min 2 kali 1 itu min 2, min 2 bagi 2 itu min 1 kuadrat kurangi 12. Ya, sama dengan akar dari min 4 kuadrat itu 16, min 1 kuadrat itu 1 dikurangi 12. Jadi jari-jarinya itu akar 5. Jadi pusatnya 4,1 dan jari-jarinya itu akar 5. Saat ini kita akan masuk pada materi kedudukan titik. Kedudukan titik terdiri atas 3. Yang pertama, titik yang terletak dalam lingkaran. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini inilah titik pusatnya, dan inilah titiknya. Nah, titik yang terletak dalam lingkaran dapat dinyatakan dalam X oktal Y atau X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat kurang dari R kuadrat. Atau dapat disimpulkan, titik yang terletak dalam lingkaran itu kurang dari jari-jari kuadrat. Yang kedua, titik yang terletak di luar lingkaran. Kita lihat dari gambar ini adalah titik pusatnya, dan ini adalah titiknya. Dimana dapat dinyatakan sebagai X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat lebih dari R kuadrat, atau disimpulkan titik yang terletak di luar lingkaran itu lebih besar daripada jari-jarinya. Yang ketiga atau yang terakhir, titik yang terletak pada lingkaran, di mana titik tersebut ada pada lingkaran. Dan dari gambar ini dapat dinyatakan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, atau singkatnya, titik yang terletak pada lingkaran itu nilainya sama dengan jari-jari. Saat ini kita akan membahas contoh soal kedudukan titik. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81. Tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran. 1. A min 9,0, B min 6,-1, dan C min 5,-5. Kita kerjakan yang bagian A dulu. Di sini sudah ada persamaan lingkarannya. Kita masukkan titik min 9 dan 0 ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat, yang menjadi
min 9 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 81. Min 9 di sini sama dengan 81 karena 9 kali 9 berarti 91 ditambah 0 kali 0 tetap 0. Jadi 81 ditambah 0 sama dengan 81. Nah, 81 ini sama dengan 81. Jadi bagian A ini adalah titik yang berada pada lingkaran. Yang kedua bagian B, caranya sama seperti yang bagian A. Kita masukkan titik B ini ke dalam persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81. Yang jadi min 6 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 81. Min 6 kuadrat itu sama dengan 36 dan min 1 kuadrat sama dengan 1 sama dengan 36 ditambah 1 37. 37 ini kurang dari 81. Maka titik B ini titik yang berada di dalam lingkaran. Dan yang terakhir titik C. Caranya sama. Kita masukkan titik C ke dalam persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81. Jadi min 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan 81. Min 5 kuadrat 25 ditambah min 5 kuadrat 25 lagi sama dengan 50. 50 itu juga kurang dari 81. Jadi titik C ini titik yang berada di dalam lingkaran juga. Selanjutnya yaitu titik D 6,10. Persamaan lingkarannya tetap sama, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81. Caranya juga masih sama, yaitu titik D kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81. Hasilnya menjadi 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 81. 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 10 kuadrat itu 100 sama dengan 136. 136 ini lebih dari 81. Jadi titik D berada di luar lingkaran. Kita masuk pada contoh soal berikutnya, yaitu diketahui titik 2,-1 terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah 8Y tambah 11 sama dengan 0. Yang ditanya, berapakah nilai A? Nah, untuk mencari contoh soal ini, yang pertama kita substitusikan titik 2,-1 pada persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah 8Y tambah 11 sama dengan 0. Ya, jadi 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat ditambah A kali 2 ditambah 8 kali min 1 tambah 11 sama dengan 0.
2 kuadrat sama dengan 4. Ditambah min 1 kuadrat, 1 ditambah A kali 2 itu 2A, ditambah 8 kali min 1 itu min 8, ditambah 11 sama dengan 0. Nah, di sini kita jumlahkan dulu. Kita tambahkan min 8 tambah 11 itu 3 ditambah 4 tambah 1 5, ya jadi 2A tambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini plus 8-nya kita pindah ruas kanan sehingga ini menjadi 2A sama dengan min 8. Karena yang ditanya A dan di sini baru ada jawaban 2A, otomatis 2A kita bagikan dengan min 8. Ini jadi A sama dengan min 8 per 2, A sama dengan min 4. Jadi nilai A adalah min 4. Kita masuk contoh soal selanjutnya. Jika titik 3, P terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 3X min 4Y tambah 3 sama dengan 0, tentukan nilai P. Di sini kita akan mencari nilai P. Kita akan mencari nilai P, cara pengerjaannya sama seperti kita mencari nilai E tadi, di mana kita substitusikan titik 3, P pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 3X kurang 4Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, dia menjadi 3 kuadrat ditambah P kuadrat 3 kali 3 kurang 4 kali P tambah 3 sama dengan 0. 3 kuadrat itu sama dengan 9 tambah P kuadrat tetap P kuadrat min 3 kali 3 sama dengan min 9, min 4 kali P sama dengan min 4P tambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita jumlahkan angka yang bisa dijumlahkan itu 9 kurang 9 tambah 3 hasilnya 3. Jadi P kuadrat kurang 4P tambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorisasi P kuadrat kurang 4P tambah 3. Nah, kita cari angka yang dikali dan ditambah mendapatkan hasil 3 dan 4, min 4. Nah, di sini kita cari angka yang dikali dan ditambah itu hasilnya 3 dan min 4. Sudah pasti 1 dan 3. Tapi karena 1 tambah 3 itu bukan min 4, kita tambahkan min. Sehingga didapati P min 1 dan P min 3 sama dengan 0. Nah, P min 1 dan P min 3 sama dengan 0, kita pindah ruas hingga dapat P sama dengan 1 atau P sama dengan 3. Jadi nilai P itu 1 atau 3. Nilai B jika titik 4, B terletak pada lingkaran L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Cara pengerjaannya, kita substitusikan titik 4, B ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Jadi 4 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 20. 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah B kuadrat tetap B kuadrat sama dengan 20. Untuk mencari nilai B, kita pindahkan ruas 16. Jadi dia menjadi B kuadrat sama dengan 20. Karena dia pindah ruas, dia menjadi min 16. B kuadrat sama dengan
karena kita mencari nilai B dan di sini baru ada nilai B kuadrat, sehingga kita ambil akar 4. Itu bisa saja nilai B sama dengan plus min 2. Karena min 2 kuadrat sama dengan 4 dan 2 kuadrat sama dengan 4. Contoh soal terakhir, jika titik 2,1 terletak di luar lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah px tambah 8y tambah 13 sama dengan 0, tentukan nilai p. Untuk mencari nilai p, kita substitusikan titik 2,1 pada x kuadrat tambah y kuadrat tambah px tambah 8y tambah 13 sama dengan 0. Tapi karena di sini ada pernyataan di luar lingkaran, kita ubah tanda sama dengan menjadi lebih dari, sehingga 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah P kali 2 ditambah 8 kali min 1 tambah 13 lebih dari 0. 2 kuadrat sama dengan 4. Min 1 kuadrat sama dengan 1. P kali 2 sama dengan 2P. 8 kali min 1 itu min 8 dan tambah 13. Lebih dari 0. Kita jumlahkan angka-angka yang bisa dijumlahkan. Seperti 4 tambah 1 kurang 8 tambah 13. Itu adalah 10. Jadi 2P tambah 10 lebih dari 0. Untuk plus 10 kita pindah ruas kanan sehingga dia menjadi 2P lebih dari min 10. Karena ditanya nilai P, maka kita bagikan 2P dengan min 10 sehingga P lebih dari min 5. Dan dapatkan hasil P yaitu lebih dari min 5. Akan menjelaskan materi tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Namun, sebelum kita masuk pada contoh-contoh soal, ada syarat yang harus kita ketahui. Syarat yang pertama yaitu, misalkan persamaan garisnya Y sama dengan MX tambah N, dan persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian, substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, sehingga diperoleh persamaan kuadrat gabungan antara garis dan lingkaran. Dan yang kedua, selidiki nilai diskriminannya menggunakan rumus B sama dengan B kuadrat kurang 4AC untuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dan 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu yang pertama, jika D lebih dari 0, maka garis dan lingkaran berpotongan. Dan yang kedua, jika D sama dengan 0, maka garis dan lingkaran bersinggungan. Dan yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka garis dan lingkaran berada di luar lingkaran. Kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu bagaimana kedudukan garis X tambah Y sama dengan 4 terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Penyelesaiannya, terlebih dahulu nilai X tambah Y sama dengan 4, kita ubah menjadi Y sama dengan 4 kurang X. Dan nilai Y kita substitusikan ke persamaan lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36, X kuadrat tambah 4 kurang X kuadrat sama dengan 36. X kuadrat tambah 16 kurang 8X tambah X kuadrat sama dengan 36. X kuadrat kita jumlahkan maka menjadi 2X kuadrat, dan 16 kurang 8X dia menjadi min 8X, dan 16 kurang 36 dia menjadi min 20 sama dengan 0. Dan semua yang ada di sini kita bahagikan 2, maka menjadi X kuadrat kurang 4X kurang 10 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 1, B sama dengan min 4, C sama dengan min 10. Dan nilai diskriminannya.
D sama dengan B kuadrat sama dengan 4AC sama dengan min 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 10. 4 kali min 4 kali min 4 dia menjadi 16 dan min 4 kali 1 kali min 10 dia menjadi positif 40. Maka 16 tambah 40 hasilnya 56. Dan 56 lebih dari 0, maka dia berpotongan. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu diketahui garis Y sama dengan MX dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Tentukan harga M sehingga garis A berpotongan, B bersinggungan, C tidak berpotongan. Penyelesaiannya yang pertama yaitu substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Maka 1 tambah M kuadrat, X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan min 10 kuadrat kurang 4 kali 1 tambah M kuadrat kali 16. Nilai A adalah 1 tambah M kuadrat, nilai B-nya adalah min 10X, dan nilai C adalah 16. Dan min 10 kali min 10 adalah 100, dan 4 kali 16 adalah 64. Jadi 100 kurang 64 kali 1 tambah M kuadrat sama dengan 100 kurang 64, 36. Dan 64 kali 1 jadi 64. Sama dengan 36 kurang 64 M kuadrat. Sama dengan 4 dalam kurung 3 kurang 4M. Dan 3 tambah 4M. Nilai A-nya adalah garis berpotongan jika D lebih dari 0, yaitu min 3/4 kurang dari M kurang dari 3/4. Nilai B-nya adalah garis bersinggungan jika D sama dengan 0, yaitu M min 3/4 atau M sama dengan 3/4. Dan nilai C adalah garis tidak berpotongan jika D kurang dari 0, yaitu M kurang dari min 3/4 atau M lebih dari 3/4. Kita masuk pada contoh soal yang ketiga, yaitu diketahui persamaan garis Y sama dengan X tambah 1 dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y kurang 13 sama dengan 0. Tentukan kedudukan garis tersebut dan apabila berpotongan atau bersinggungan, tentukan titik potong dan bersinggungan tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui Y sama dengan X tambah 1, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y kurang 13 sama dengan 0. Substitusikan yaitu X kuadrat tambah X tambah 1 kuadrat kurang 2X kurang 4 kali X tambah 1 kurang 13 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kuadrat tambah 2X tambah 1 kurang 2X kurang 4X kurang 4 kurang 13 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kuadrat hasilnya 2X kuadrat. Dan untuk variabel X-nya yaitu 2X kurang 2X kurang 4X hasilnya adalah min 4X. Dan untuk konstantanya 1 kurang 4 kurang 13 sama dengan min 16 sama dengan 0. Dan semua yang ada di sini kita bahagikan 2, maka menjadi X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Nilai A adalah 1, nilai B adalah min 2, dan nilai C-nya adalah min 8. Dan kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan nilai B-nya yaitu min 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 8. Min 2 kali min 2 yaitu positif 4, dan min 4 kali 1 kali min 8 yaitu positif 32,
maka 4 tambah 32 adalah 36. 36 lebih dari 0. Dan kita masuk pada x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. X tambah 2, x kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan min 2, x sama dengan 4. Kita substitusikan. Y sama dengan x tambah 1, y sama dengan nilai x-nya adalah min 2 tambah 1, maka menjadi y sama dengan min 1. Dan hasilnya min 2, min 1. Dan kita substitusikan x sama dengan 4, y sama dengan x tambah 1, y sama dengan 4 tambah 1. 4 tambah 1 yaitu 5, maka 4,5. Kita masuk pada contoh soal yang keempat, yaitu tentukan kedudukan 3x tambah y sama dengan 5 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x tambah 2y kurang 15 sama dengan 0, dan tentukan titik potong dan singgung tersebut. Jawaban, diketahui y sama dengan 5 kurang 3x, yang dari sebelumnya kita ubah dari 3x tambah y sama dengan 5. X kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x tambah 2y sama dengan kurang 15 sama dengan 0. Substitusikan x kuadrat tambah 5 kurang 3x kuadrat tambah 6x tambah 2 kali 5 kurang 3x kurang 15 sama dengan 0. X kuadrat tambah 25 kurang 30x tambah 9x kuadrat tambah 6x tambah 10 kurang 6x kurang 15 sama dengan 0. X kuadrat kita tambahkan dengan 9x kuadrat, hasilnya 10x kuadrat. Dan untuk variabel x-nya kita jumlahkan dari min 30x tambah 6x kurang 6x, hasilnya min 30x. Dan untuk konstantanya yaitu 25 tambah 10 kurang 15 sama dengan 20. Dan semua yang ada di sini kita bahagikan dengan 10. Maka hasilnya x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Nilai A adalah 1, B sama dengan min 3, C sama dengan 2. Dan kita mencari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC, D sama dengan min 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 2. Min 3 kali min 3 sama dengan positif 9, tambah min 4 kali 1 kali 2, dia positif 8, maka 9 tambah min 8, hasilnya positif 1. Positif 1 lebih dari 0. X kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0, x kurang 1, x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2. X sama dengan 1 kita substitusikan, y sama dengan 5 kurang 3 kali 1, y sama dengan 5 kurang 3, y sama dengan 2, maka titik potong dan singgungnya adalah 1,2. Dan untuk x sama dengan 2 kita substitusikan, y sama dengan 5 kurang 3 kali 2, 3 kali 2 yaitu 6. Jadi y sama dengan 5 kurang 6 sama dengan min 1, maka titik potong dan singgungnya adalah 2,-1. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran jika titik singgungnya diketahui titik x1, y1 pada lingkaran berpusat di 0,0. Menggunakan rumus x1 kali x tambah y1 kali y sama dengan r kuadrat. Contoh soal yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13 yang melalui titik 2,-3. Untuk penyelesaian yaitu titik 2 adalah x1 dan titik min 3 adalah y1. Kita masukkan ke rumus yaitu x1 kali x tambah y1 kali y sama dengan r kuadrat, yaitu 2 kali x tambah min 3 kali y sama dengan 13 adalah 2x kurang 3y sama dengan 13.
Rumus pada persamaan garis singgung lingkaran. X1 kurang A kali X kurang A tambah Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Jadi contoh soal, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X tambah 3 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 20 melalui titik 1, B. Jadi X tambah 3 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 20. Dipetikan sama dengan 1,4. Jadi ini X, ini Y. Jadi 1 tambah 3 kali X tambah 3 tambah Y kurang 2 kali Y kurang 2. Y kali X tambah 3 tambah 2 kali 4 kurang 2. 4X tambah 12 tambah 2Y kurang Y sama dengan 20. 4X tambah 24 tambah 8 sama dengan 20. 4X tambah 2Y tambah 8 sama dengan kurang 20 sama dengan 0. 4X tambah 2Y kurang 12 sama dengan 0. Kita boleh mau sederhanakan, ini mau bahagi 2. Jadi 2X tambah Y kurang 6 sama dengan 0. X tambah 3 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 20 melalui titik 1,4 adalah 2X tambah Y kurang 6 sama dengan 0. Soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kurang 3 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 13 melalui titik 1,4. Kita langsung masukkan pada rumusnya, yaitu rumusnya X1 kurangi A X kurang A ditambah Y1 kurang B Y kurang B sama dengan R. X1 itu 1. Jadi 1 dikurangi A-nya itu 3. Di pusat AB-nya itu 3 dan 1. 1 dikurangi 3 X dikurangi 3 tambah Y1 itu 4 dikurangi 1 Y dikurangi 1 sama dengan 13. 1 dikurangi 3 itu min 2. Min 2 X kurang 3 tambah 4 dikurangi 1 itu 3. 3Y kurang 1 sama dengan 13. Min 2 dikali X itu min 2X. Min 2 dikali min 3 itu plus 6. Ditambah 3 dikali Y itu 3Y. 3 dikali min 1 itu min 3. 13 kita pindahkan ke luas kiri menjadi min 13 sama dengan 0. Lalu kita urutkan min 2X ditambah 3Y
tambah 6 dan 3 min 13 sama dengan 0. 6 dikurangi 3 itu 3. Lalu 3 dikurangi 13 itu min 10. Jadi min 2x tambah 3y min 10 sama dengan 0. Agar minnya hilang, kita kalikan dengan min. Min dikali min 2x itu 2x. Min dikali plus 3y itu min 3y. Min dikali min 10 itu plus 10 dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya itu 2x min 3y plus 10 sama dengan 0. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan garis singgung pada lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax tambah by tambah c sama dengan 0 melalui titik T x1, y1. Pada pembahasan ini kita akan menggunakan rumus x1 kali x tambah y1 kali y tambah 1/2a kali x tambah x1 tambah 1/2b kali y tambah y1 tambah c sama dengan 0. Soal yang akan kita bahas yaitu tentukan persamaan garis singgung di titik 3,2 pada lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Kita menggunakan rumus x1 x tambah y1 y tambah 1/2 A kali X tambah X1 tambah 1/2B kali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Kita masukkan pada rumus X1 itu 3, jadi 3 dikali X, jadi 3X. Y1 2 dikali Y itu 2Y ditambah 1/2A. A-nya itu kalau kita lihat di persamaan ini, A-nya itu plus 2, B-nya itu min 4, C-nya itu min 20. Ini min 1/2 dikali 2 dikali X ditambah X1 itu 3 ditambah 1/2 dikali min 4 Y ditambah Y1 itu 2. Lalu min 20 sama dengan 0. 2 dikali 1 itu 2. 2 bagi 2 itu 1. Jadi 3x tambah 2y ditambah 1 dikali x itu x, 1 dikali 3 itu plus 3. Min 4 dikali 1 itu min 4. Min 4 dibagi 2 itu min 2. Jadi min 2 min 2 dikali y itu min 2y. Min 2 dikali plus 2 itu min plus 4. Min 4. Min 20 sama dengan 0. Lalu kita urutkan 3x ditambah x tambah 2y min 2y ditambah 3 min 4 min 20 sama dengan 0. 3x ditambah x itu 4x plus 2y dikurangi 2y itu 0. 0.
plus 3 dikurangi 4 itu min 1. Min 1 dikurangi 20 itu min 21. Jadi persamaan garis singgungnya itu 4x min 21 sama dengan 0. Saya akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0 dan bergradien M. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat dengan gradien M adalah y sama dengan mx plus minus r akar 1 tambah m kuadrat. Contoh soal, tentukan persamaan garis singgung dengan gradien minus 2 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Penyelesaian. Yang diketahui kan dp gradien M sama dengan minus 2 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Nah ini 16 ini dp r kuadrat. Jadi di sini terang taruh r kuadrat sama dengan 16. Mar karena di rumus cuman ada r, jadi terang mau backing ini dp kuadrat hilang dong. Gini. Angka berapa kali berapa yang mau dapat 16. Di sini terang dapat 4 soalnya 4 kali 4 16. Nah, di sini ditanya DP persamaan garis singgung. Langsung torang yang diketahui ini terang semua kasih masuk di rumus. Jadi y sama dengan mx plus minus r akar 1 tambah m kuadrat. Terang semua kasih masuk di rumus. Jadi y sama dengan minus 2x plus minus 4 akar 1 tambah minus 2 kuadrat. Di sini jadi y sama dengan minus 2x plus minus 4 akar 1 tambah 4. Jadi y sama dengan minus 2x plus minus 4 akar 5. Jadi persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan minus 2x plus minus 4 akar 5. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat A, B dengan bergradien M. Di pembahasan kali ini kita akan menggunakan rumus Y kurang B sama dengan M kali X kurang A kurang lebih R akar dari 1 tambah M kuadrat. Soal yang akan kita bahas yaitu tentukan persamaan garis singgung terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 6X tambah 9 sama min 2x min 6y tambah 9 sama dengan 0. Yang tegak lurus garis G yaitu x tambah 3y min 6 sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui bahwa yang tegak lurus itu garis G yaitu x tambah 3y min 6 sama dengan 0. X dan min 6 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 3y sama dengan min x tambah 6. Lalu min x dan plus 6 ini kita akan bagikan dengan 3. Jadi y min x dibagi 3 menjadi min 1/3x. 6 dibagi 3 menjadi plus 2. Untuk mencari gradien kita hanya memakai angka yang bervariabel yaitu min 1/3x. Dan untuk mencari gradien kita harus memenuhi syarat tegak lurus, yaitu syaratnya M1 dikali MG sama dengan min 1. Min 1 sama dengan MG-nya itu min 1/3x. Jadi min 1/3 sama dengan min 1. Min 1/3 kita bagikan dengan min 1. Jadi
M1 sama dengan min 1 per min 1 per 3. Untuk memudahkan kita membagikan min 1 per min 1 per 3, kita ubah bentuknya menjadi min 1 dikali min 3 per 1. Min 1 dikali min 3 itu 3. Jadi 3 per 1. Jadi gradiennya adalah 3 per 1 itu 3. Jadi gradiennya adalah 3. Sebelum kita mencari persamaan garis singgungnya, kita harus menentukan terlebih dahulu yaitu pusat dan jari-jarinya. Kita cari terlebih dahulu yaitu pusat. Kita perhatikan persamaannya. A-nya itu min 2, B-nya itu min 6, dan C-nya itu 9. Pusat min 1/2 dikali dengan min 2, min 1/2 dikali dengan min 6. Min 2 dikali min 1 itu 2, di 2 bagi 2 itu 2 dibagi 2 itu 1. Min 6 dikali min 1 itu 6. 6 dibagi 2 itu 3. Lalu jari-jarinya akar dari 1/2 A-nya itu min 2 kuadrat ditambah 1/2 B-nya itu min 6 kuadrat dikurangi 9. R sama dengan min 2 kali 1 itu 2, min 2, min 2 bagi 2 itu min 1 kuadrat tambah min 6 dikali 1 itu min 6, min 6 bagi 2 itu min 3. Jadi min 3 kuadrat dikurangi 9. R sama dengan min 1 kuadrat itu sama dengan 1, min 3 kuadrat itu 9, lalu dikurangi 9. R sama dengan akar 1. Akar 1 itu 1. Setelah kita mendapatkan pusat dan jari-jarinya, baru kita mencari persamaan garis singgungnya. Rumusnya yaitu Y kurang B, M dikali X kurang A, kurang lebih R akar dari 1 tambah M kuadrat. B-nya itu 3. Jadi Y dikurangi 3, M-nya itu 3. Y 3, X, A-nya itu 1. Lalu jari-jarinya 1. M-nya 3 berarti M akar, berarti 3 akar 2. 3 pangkat 2, 3 kuadrat. Y kurang 3 sama dengan 3 dikali X itu 3X, 3 dikali min 1 itu min 3. 3 kuadrat itu 9. 9 ditambah 1 itu 10. Jadi 1 akar 10. Min 3 kita pindah ruaskan ke kanan. Y sama dengan 3X kurang 3 plus 3 kurang lebih 1 dikali akar 10 itu akar
10. Y sama dengan min 3 plus 3 itu 0. Jadi Y sama dengan 3x kurang lebih akar 10. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan 3x kurang lebih akar 10.